Kasus agraria Tanah Rempang di Batam, Kepulauan Riau, kini memasuki tahap resolusi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pihak terkait melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk mencari penyelesaian terbaik bagi semua pihak, di mana investasi diberikan kepastiannya, sementara hak-hak rakyat diberikan serta tuntutannya diakomodasi. Komnas HAM pun turun ke lapangan, mengumpulkan data dan telah menyampaikan rekomendasinya atas penyelesaian konflik Tanah Rempang. Dengan pendekatan kekeluargaan dan komunikasi yang efektif, diharapkan kasus Rempang tidak berlarut-larut dan segera menemukan solusinya, sehingga masyarakat kembali menjalani kehidupan dengan tenang. Tapi beberapa kelompok dengan mengibarkan bendera hitam putih HTI ikut menunggangi kasus Rempang ini. Dengan dalih peduli Rempang, HTI hendak menjadikan kasus Rempang sebagai panggung politik pengasong khilafah untuk eksis kembali. Bersama saya, Ayah NH, inilah Suluh Bangsa. Mari menjaga suluh bangsa agar tetap menyala kesadaran agama dengan benar, agar tetap menyala empati dalam hati, dan tetap menyala emansipasi di dalam diri. Inilah Suluh Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh bahagia untuk kita semua. Beberapa hari yang lalu, ratusan massa melakukan demonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Mereka menggelar aksi bela Rempang. Spanduk dan poster menyatakan mereka mengecam kekerasan oleh TNI Polri dan mengaku bahwa mereka membela perjuangan warga Rempang untuk menolak investasi di Tanah Rempang, menuntut digagalkannya proyek strategis nasional Rempang Eco City. Sambil berorasi, mereka juga mengibarkan bendera ormas yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Bendera berwarna hitam dan putih dengan tulisan kalimat tauhid menjadi satu-satunya ornamen bendera yang mereka bawa. Tetapi tidak satu pun bendera merah putih yang dikibarkan. Dalam orasinya mereka membawa-bawa nama Islam sebagai dalih pembelaan, Islam sebagai solusi untuk melawan penindasan, dan dengan Islamlah kasus Tanah Rempang bisa diselesaikan. Padahal kasus Tanah Rempang adalah persoalan agraria dan tidak ada hubungannya dengan agama. Di beberapa daerah, sayap organisasi ex-HTI, Gerakan Mahasiswa atau Gema Pembebasan melakukan demonstrasi dengan gaya orasi dan tuntutan yang sama. Mereka juga mengibarkan bendera HTI dan tidak ada satupun dari mereka yang mengibarkan bendera merah putih. Di tempat lain di Banda Aceh, sejumlah orang juga melakukan aksi demonstrasi solidaritas bela Rempang. Masa aksi yang mayoritas memakai gamis hitam dan bercadar itu kembali mengibarkan bendera HTI yang sudah jelas dilarang penggunaannya oleh negara. Tidak ada bendera merah putih yang dikibarkan. Jika memang bertujuan membela tanah air seperti yang mereka dalihkan, mengapa bukan bendera negara yang dikibarkan, melainkan bendera hitam putih yang menjadi ciri khas bendera HTI? Kita semua harus mewaspadai kasus Tanah Rempang yang kini terus diusahakan penyelesaiannya secara damai dan kekeluargaan tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan HTI untuk kembali eksis. Dalihnya aksi bela Rempang, tapi di spanduk-spanduk mereka jelas tersirat agenda politik mereka, mendirikan negara khilafah. Kasus Rempang menjadi perhatian nasional sejak terjadi bentrok antara aparat dengan warga Rempang yang menolak relokasi kampung mereka untuk pembangunan proyek investasi Rempang Eco City pada 7 September lalu. Saya review sedikit ya. Rempang Eco City adalah
proyek kawasan ekonomi baru yang ada di kawasan Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau. Rencananya, Rempang Eco City akan memiliki kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata terintegrasi. Proyek ini termasuk dalam proyek strategis nasional tahun 2023. Hal ini diatur dalam Permenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Nilai investasinya diperkirakan mencapai angka 381 triliun rupiah. Jika proyek ini berjalan nantinya, Rempang Eco City dinilai dapat memberikan dorongan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Rempang Galang. Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh signifikan dan dapat menandingi Singapura serta Malaysia. Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadilah untuk melakukan pendekatan persuasif dan melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan masyarakat Rempang. Kasus-kasus konflik agraria di Indonesia memang kerap terjadi karena pendekatan kekeluargaan sering diabaikan, sehingga masyarakat merasa dirugikan. Menurut Menteri Bahlil, dialog terus dilakukan dengan masyarakat Rempang, dan hasilnya pemerintah setuju untuk tidak merelokasi warga ke Pulau Galang yang sejak awal ditolak oleh masyarakat. Pindah ke Pulau Galang dianggap terlalu jauh. Masyarakat keberatan karena dengan pindah ke Pulau Galang sama saja dengan meninggalkan mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan penggarap tambak ikan di pesisir Rempang. Memenuhi tuntutan itu, warga tidak jadi dipindah ke Pulau Galang, tetapi digeser ke Tanjung Banon yang masih termasuk bagian Rempang. Jaraknya sekitar 3 km dari pemukiman warga sekarang. Peninggalan-peninggalan tanah adat, termasuk makam-makam leluhur juga dipertahankan, tetap dilestarikan, dikonversi dan diperbaiki, sehingga nantinya menjadi bagian dari Rempang Eco City. Warga tetap bisa menjalankan tradisinya dan bisa menziarahi tanah leluhur mereka kapan saja, terutama pada momentum-momentum keagamaan seperti ziarah malam Jumat atau hari raya. Urusan kompensasi setelah diadakan verifikasi dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, pemerintah pun menyanggupi untuk memenuhi tuntutan yang diinginkan warga dengan mengedepankan win-win solution. Bukan hanya itu, ke depannya nanti warga juga diberikan kesempatan terlibat dalam investasi Rempang Eco City, sehingga bukan peluang lapangan pekerjaan saja, tetapi warga juga bisa ikut andil memiliki Rempang Eco City. Jika semua berjalan dengan baik, warga dan pemerintah sepakat untuk tidak saling menegasikan, tapi saling terlibat secara emansipatif dalam menyelesaikan persoalan Rempang ini. Sesungguhnya aksi yang dilakukan HTI dan anasir-anasirnya hanyalah memanfaatkan isu Rempang demi kepentingan ideologi khilafah mereka. Tidak lebih. Aparat keamanan, BNPT, Densus 88 harus turun tangan menindak kelompok yang menunggangi kasus-kasus agrarian seperti Rempang itu. Banyak kasus konflik agraria di negeri ini pelik dalam penyelesaiannya. Banyak pihak yang senang mengail di air keruh, menyusup dalam konflik untuk membuat kerusuhan. Ganjar Pranowo dalam acara Mata Najwa di kampus UGM dalam program 3 Baca Pres Bicara Gagasan menyatakan pentingnya keberanian pemimpin untuk turun langsung menyelesaikan persoalan. Konflik agraria tidak bisa hanya diselesaikan dengan norma-norma undang-undang saja.
karena banyak aspek yang berkelindan dalam penguasaan lahan. Pemimpin tertinggi, kata Ganjar, harus turun langsung. Begitu juga saat memberikan kuliah kebangsaan di FISIP UI. Ganjar lagi-lagi menekankan pendekatan humanisme harus menjadi dasar penyelesaian persoalan agraria. Pemimpin harus melakukan mitigasi dan menghargai hak-hak warga, terutama memberikan penghormatan atas tanah ulayat dan tanah adat. Komitmen Ganjar Pranowo penyelesaiannya tidak boleh ada kekerasan, termasuk oleh aparat pemerintahan dengan alasan apapun. Salam Pak Ganjar, sampai jumpa.